Masuk itu sekarang dia masuk. Tegur tidak sama nyanyi di sana orang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wallahu allazi 'allamana ma lam nakun na'lam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya, saudara-saudariku masyarakat Bulukumba secara khusus di 10 kecamatan dan masyarakat negeri tercinta dari Sabang sampai Merauke, selamat menikmati kegiatan Anda. Alhamdulillah, dengan izin Sang Maha Kuasa, hari ini Radio Cempaka Asri hadir untuk Anda lagi di program yang sangat eksklusif, tentu dengan penawaran kualitas serta ragam informasi yang sangat Anda butuhkan. Saya, Andi Satria, akan mengajak Anda untuk berbincang siang nan inspiratif, dan kali ini saya berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Di sebelah kiri saya, di hadapan sahabat hati dan sahabat dunia maya, saudara-saudari yang terhormat, adalah seorang kepala dinas. Beliau seorang perempuan cantik, dan hari ini adalah hari di tahun keberapa saya pun tak tahu beliau bertugas sebagai kepala dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba. Beliau adalah seorang pimpinan yang saya dengar informasinya dari berbagai sumber bahwa sangat disukai oleh jajarannya, sangat diinginkan oleh stafnya untuk bertahan sampai kapanpun. Betulkah demikian? Tentu jawabannya akan Anda dengarkan langsung dari beliau. Dan saya langsung mengajak Anda untuk berinteraksi dengan Bu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Kepada Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Pak. Masyarakat Bulukumba tentu sudah sangat memahami nama lengkap Ibu, tetapi masyarakat provinsi yang lain senusantara tercinta yang menyaksikan acara ini tentu belum tahu. Baik, bisa Ibu yang langsung perkenalkan ke publik? Ya, baik Pak Andi. Jadi saya Dr. Andi Mulyati Nur, MPD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Saya lahir di tahun 1962. Jadi sedikit lagi mengakhiri masa bakti. Saya selain seorang kepala dinas, saya juga adalah milik keluarga, istri dari Bapak Saiful Buhari, dan orang tua atau ibu dari 3 orang anak. 3 orang anak ini sudah tidak bersama kami lagi. Mereka sudah punya karir juga di luar Sulawesi Selatan. Untuk itu barangkali saya jauh lebih banyak waktu untuk mengabdikan diri pada tugas-tugas yang diamanahkan oleh pemerintah, karena tidak mengurus keluarga lagi secara maksimal seperti sebelum saya jadi Kadif Capil. Kemudian mungkin saya perlu menjelaskan bahwa saya orang Bulukumba asli, sekolah SD, SMP, SMA di Bulukumba. Kemudian pada saat kuliah saya adalah mahasiswa S1 IKIP. Kemudian kuliah lagi pada S2 IKIP lagi. Dan saya berkarir 14 tahun di Makassar. Kementerian Pendidikan Nasional, waktu itu belum Pendidikan dan Kebudayaannya, masih Pendidikan Nasional, dan bertugas pada instansi vertikal atau UPT dari Kementerian Pendidikan Nasional, tepatnya di Balai Penataran Guru. Balai Penataran Guru ini adalah instansi yang menatar guru. Jadi saya juga tetap sering ketemu dengan masyarakat Bulukumba, khususnya guru, karena kebetulan saya diamanahi untuk menatar guru kesenian dan keterampilan. 14 tahun saya berinteraksi dengan guru. Sudah itu kami kembali ke Bulukumba, ingin juga mengabdikan diri di pemerintah Kabupaten Bulukumba ini, dan dengan berbagai tempat atau instansi yang saya tempati bertugas, akhirnya pada 2015 saya bertugas di Disduk Capil, tepatnya pada bulan Juni. Itu barangkali Pak Andi yang bisa saya jelaskan tentang biografi saya. Sahabat hati, sahabat dunia maya, beliau bernama lengkap Dr. Andi Mulyati Nur, MPD. Mulyati berarti posisi yang tinggi atau sangat mulia, sedangkan Nur berarti cahaya. Sangatlah pantas jika beliau diamanahi oleh
Allah dan pemerintah serta masyarakat Bulukumba sebagai Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Kabupaten Bulukumba. Dan beliau menyebutkan bahwa belajar di Bulukumba mulai SD, SMP dan SMA dan jenjang selanjutnya beliau tempuh di Makassar bertahun-tahun, berbakti di Makassar lalu kembali mengabdi untuk Kabupaten Bulukumba. Kita sangat bangga dikaruniai seorang kepala dinas sekelas Dr. Andandi Mulyati Nur. Ketika Bu Kepala Dinas bertugas di kantor ini, setiap hari datang jam berapa, dan bukankah seperti yang saya tahu, Bu Kadis bermukim di Desa Topanda, Kecamatan Relo Ale. Iya, betul. Silakan Bu. Ya, kan kita ini ASN ya, semua serba diatur. Jadi kita masuk jam di kantor pun ada jam kerja yang sudah harus kita patuhi. Kita harus berada di kantor jam 7.30, kemudian kembali jam 16.00. Tapi kami di instansi layanan publik tidak terikat hanya dengan waktu yang diatur. Tapi kadangkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kadang kita tinggal sampai jam jelang maghrib. Kemudian kadang juga kita sampai malam, kadang juga kita buka pelayanan pada hari-hari libur. Tergantung dari seperti apa tugas dan target yang harus kami capai. Itu otomatis kami semua yang ada di sini, para pejabat sampai ke staf sampai kepada operator, sepertinya semua sama ingin melayani masyarakat secara tuntas dan ikhlas. Jadi kadang jam kerja itu sudah tidak ada aturannya. Yang harusnya pulang jam 16 atau jam 4 sore, kita kadang pulang jelang maghrib. Bahkan ada kegiatan lembur di malam hari misalnya untuk melakukan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, kadang karena kan kita bekerja ini di backup oleh jaringan. Nah, kalau jaringan macet pada siang hari tidak bisa terpenuhi, kadang adik-adik itu bekerja sampai malam, bahkan sampai tengah malam. Apalagi kalau ada maintenance alat, ya kadang mereka sampai pagi. Dan saat berkantor, Bu Kepala Dinas yang terhormat, dari rumah ke kantor siapa yang menyetir kendaraan? Ibu Kadis yang menyetir sendiri atau seseorang yang mendampingi Ibu? Ada driver, ada sopir yang memang di-SK-kan di kantor ini khusus untuk Kepala Dinas. Tapi sewaktu-waktu yang namanya manusia biasa, kalau sopirnya berhalangan atau sakit, ya saya bawa sendiri. Dan saat Ibu menyetir sendiri misalnya ke kantor, tiba-tiba ada masyarakat yang berdiri di pinggir jalan, lalu Ibu bersinggah bertanya, ternyata masyarakat itu hendak mengurus KTP. Apakah Ibu beritahukan bahwa saya ini Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba? Tidak langsung diberitahu. Jangankan di pinggir jalan, orang berdiri menunggu berencana untuk ke Dukcapil, di rumah pun kadang-kadang pemohon itu datang. Pagi, di mana kami harus tiba di kantor ini jam 7.30 atau jam 8, tapi karena ada masyarakat yang datang butuh pelayanan di rumah, ya apa boleh buat, kami harus terlambat masuk karena melayani masyarakat. Atau kadang juga saya minta saja untuk dikumpul berkasnya lalu diproses oleh petugas yang ada di kantor ini. Ibu sebagai Kepala Dinas sering didatangi masyarakat secara langsung di kediaman Ibu? Ya, sering sekali. Bahkan juga dengan media online juga itu tidak lepas dari interaksi masyarakat. Dan Ibu melayani semuanya? Iya. Subhanallah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, seorang kepala dinas menyiapkan diri di kediaman pribadi beliau untuk tetap menerima tetamu atau masyarakat yang hendak mengurus secara keadministratifan data-data mereka. Tentu saya tak perlu lagi menjelaskannya ke Anda tentang bagaimana beliau sebagai seorang kepala dinas. Dan saya langsung mengajak Anda lagi untuk mendengarkan dari Dr. Andandi Mulyati Nur MPD tentang program-program di Dukcapil Kabupaten Bulukumba yang menjadikan dinas yang Ibu pimpin ini sebagai dinas yang lebih sibuk daripada dinas kebanyakan. Apa saja program yang dijalankan, Bu? Oh iya. Kalau bercerita tentang program itu sebenarnya kan instruksi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Itu jelas bahwa setiap organ negara
berhak untuk mendapatkan hak identitas. Lalu kami selaku instansi penyelenggara itu berkewajiban untuk memenuhi. Manakala ada satu orang pun masyarakat yang tidak memiliki hak identitas, maka itu identik dengan kami ini pelanggaran HAM, melakukan pelanggaran HAM. Nah, cuman di dalam melaksanakan tugas-tugas ini tentunya kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, kondisi letak geografis Bulukumba, demografi dan lain sebagainya, itu menjadi tinjauan bagi kami, sehingga kami menyesuaikan dengan kondisi tadi untuk pencapaian target. Yang diatur dalam peraturan itu ya hanya masalah kebijakan secara nasional saja. Sedangkan untuk pemenuhan sampai tuntas atau penuntasan hak-hak dasar masyarakat, disinilah kami dituntut untuk berinovasi. Kebetulan juga di Disdukcapil ini ada satu bidang yang khusus menangani bidang inovasi. Jadi tidak ada alasan untuk ada masyarakat yang tidak mendapatkan hak identitasnya. Bahkan orang cacat pun, orang yang terpasung pun kita sudah layani semua dengan berbagai macam pendekatan. Nah, di dalam melakukan pendekatan inilah Disdukcapil tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan orang lain. Orang lain dalam hal ini apakah dia berada dalam satu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Dan sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan 10 mitra. Salah satu di antaranya, kalau saya sebut satu persatu, terlalu lama barangkali, salah satu di antaranya adalah teman Pak Andi sendiri, yaitu Dai Muda. Ada Dai Muda, ada PKK, ada Ketua Penyandang Disabilitas, ada Palang Merah, terus pokoknya ada 10. Saya tidak bisa hafal, tidak bisa sebut satu persatu, namun inovasi kami selama 5 tahun ini sudah ada 14 inovasi, dan sudah ada beberapa yang mendapatkan penghargaan baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat provinsi. Dan apakah inovasi itu, Bu Kepala Dinas yang terhormat, berasal dari internal Disdukcapil Bulukumba atau berdasarkan umpan dari lintas kalangan? Oh, semua murni dari internal Dukcapil, karena seperti saya katakan tadi bahwa kami di sini terdiri dari kurang lebih 100 orang, 32 orang ASN dan 64 orang tenaga pihak ketiga. Ini semua sepertinya sinergik dalam melakukan tugas itu, sepertinya satu instruksi semua setuju, semua kompak turun melaksanakan tugas. Seperti itu. Selama menjadi kepala dinas, apa hal yang agak sulit bagi seorang Ibu Dr. Andan di Mulyati Nur MPD? Kalau yang sulit sebenarnya tidak ada. Ya kecuali penganggaran, tapi penganggaran itu kan fleksibel. Kalau di Bulukumba ini ya sedang-sedanglah begitu, tapi kadang tiba-tiba ada program dari pusat yang menginstruksikan kepada kita untuk mencapai target tertentu, tapi kita terbatas oleh anggaran. Nah, disitulah perlu berinovasi. Kalau tidak ada anggaran, terus kita ditarget untuk mencapai satu hasil yang diinginkan oleh pemerintah pusat, ya kita berinovasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada yang tertinggal hanya karena kekurangan anggaran. Semua kita lakukan dengan inovasi. Disdukcapil Kabupaten Bulukumba juga merupakan salah satu dinas yang paling sering dikomentari oleh banyak kalangan, terutama di media sosial. Iya, betul. Bagaimana cara Bu Kepala Dinas menjawab semua nyinyiran di media sosial itu? Ya kita jawab dengan menunjukkan hasil. Kalau kami melayani 200 orang per hari, dalam sebulan berarti 4.000 orang. Dalam sebulan itu ada 1 atau 2 orang yang kecewa. Yang kecewa inilah diangkat di media. Ributlah Dukcapil. Tapi yang bahagia, yang sukses, yang senang dengan pelayanan kami sebanyak 3.098 orang itu didiamkan. Ya seperti itulah karakter masyarakat. Saya rasa bukan cuma di Bulukumba, Pak Andi, seperti itu. Di luar juga di 514 kabupaten, karena kita kan ada forum Dukcapil, seperti itu. Satu yang kecewa, yang lain mengompori, naiklah di media. Dan saya berharap kepada masyarakat bahwa
apabila pernah merasakan bahagia karena pelayanan Dukcapil, ya ungkaplah juga di luar supaya masyarakat yang belum ke Dukcapil ini ada motivasi untuk datang sendiri, tidak diwakili Ini orang lain. ibarat sepasang kekasih, Bu Kepala Dinas, di mana sang pria berkali-kali mampu memenuhi keinginan perempuan yang dipujanya berupa hadiah, kue ulang tahun, dan berkunjung ke tempat rekreasi lainnya. Hanya dalam satu kali ia tak sempat datang, semua kebaikannya terlupakan oleh pujaannya. Ya, Maka betul. seperti itulah wahai masyarakat Bulukumba yang terhormat, jika ada di antara Anda yang merasa pelayanan yang Anda butuhkan belum seprima yang Anda dapatkan atau yang Anda impikan, maka sebaiknya tanyakan langsung ke kepala dinas kita atau ke jajaran beliau. Ketika Anda hanya mengabarkannya via media sosial, maka tak ada solusi yang akan kita temukan. Tetapi jangan khawatir, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba sangat inovatif. Hal-hal inovatif dari beliau akan Anda dengarkan langsung. Apa saja, Bu Kepala Dinas? Seperti saya katakan tadi, inovasi di Dukcapil ini selama kurun waktu 5 tahun sudah ada 14 inovasi yang kita lakukan. Yang pertama itu di tahun 2015 adalah pelayanan KTPL bagi pelajar SMA yang genap berusia 17 tahun. Ini kita lakukan, kami turun dengan fasilitas yang sangat sederhana demi untuk tidak mengganggu siswa di sekolah dan demi menghindari keramaian di kantor kami, karena kantor kami, Pak Andi lihat sendiri bagaimana sempit, kemudian jalanan juga menjadi macet karena di sini ada pertigaan, ada sekolah, ada kemudian jalan poros. Nah, angkutan umum juga lalu lalang sehingga itu macet sekali. Jadi kami dengan beberapa pejabat berinisiatif untuk melakukan inovasi, melakukan pelayanan di SMA. Alhamdulillah selesai. Itu satu inovasi. Inovasi yang kedua adalah pelayanan akte kematian masyarakat. Waktu itu kita baru mengangkat di Kecamatan Ujung Loe pada tahun 2016. Kemudian ada satu ini yang unik, Laraku Nyata. Laraku Nyata ini, nah sebenarnya begini, saat ini di 2015-2016 belum ada bidang inovasi. Jadi kami semua mengajak teman-teman untuk berinovasi. Kalau Laraku Nyata ini inovasinya Pak Sekretaris Dinas, waktu itu beliau masih kepala bidang PIAK, pengolahan informasi administrasi kependudukan. Ada di sini, mungkin sebentar bisa kita tanya ke beliau. Laraku Nyata ini adalah pelayanan penerbitan identitas penduduk bagi masyarakat yang berkelainan khusus atau cacat. Nah itu kita bikinkan inovasi, kemudian bermitra dengan ketuanya, PPDI, Ketua PPDI Pak Suherman. PPDI ini kenapa kami bermitra dengan beliau? Karena di masyarakat ini masih banyak masyarakat yang berkelainan khusus atau yang cacat menganggap bahwa itu aib, sehingga mereka malas atau enggan untuk datang ke Dukcapil. Sementara dia masuk dalam kategori warga negara Indonesia. Nah kalau kami tidak menuntaskan identitas penduduk bagi mereka ini, kan itu artinya kami gagal dalam membahagiakan masyarakat. Jadi kami berpikir bagaimana caranya sehingga masyarakat yang bersembunyi ini dari kondisinya bisa kami layani. Nah kami minta kepada ketuanya untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat itu. Barulah kami tahu semua bahwa ternyata di Bulukumba ini banyak masyarakat yang terpasung. Ada yang sudah 32 tahun dalam pasungan, ada yang dikurung dalam kamar mandi 12 tahun, kemudian ada yang skizofrenia. Skizofrenia itu adalah gangguan jiwa yang sudah pada tahap membunuh. Kita minta tolong ke Pak Polisi dan petugas puskesmas. Jadi polisi itu memborgol, petugas puskesmas memberikan suntikan penenang, lalu diantarlah ke sini. Ke sini kami lakukan perekaman dalam keadaan terbaring. Nah itu kami buat sebuah inovasi dan alhamdulillah mendapat penghargaan di tingkat provinsi. Kemudian bukan sampai di situ, ada dari kelanjutan Laraku Nyata ini adalah inovasi Adminduk inklusif, itu pada tahun 2017. Bukan cuma pada pemberian hak identitasnya, tapi kita sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial
untuk misalnya orang sakit jiwa, mereka melakukan pengobatan di rumah sakit jiwa dan sudah banyak yang sembuh, alhamdulillah. Jadi kami tidak hanya terbatas kepada penerbitannya, tapi sampai kepada pemanfaatannya identitas penduduk ini. Kemudian ada lagi inovasi pindah datang, mutasi penduduk. Nah, mutasi penduduk ini kan harusnya ada surat pindah dari yang bersangkutan yang dari daerah asal ke daerah tujuan. Tapi karena ini sulit bagi masyarakat yang sudah terlanjur ada di Bulukumba, surat pindahnya dari Kalimantan atau dari Makassar atau dari kabupaten lain, masa penduduk harus ke sana untuk mengurus surat pindah. Nah, salah satu dari pejabat kami, kepala seksi pindah datang, berinovasi. Inovasinya itu adalah dengan dispensasi kepala dinas. Jadi tanpa surat pindah mereka bisa dipindahkan datanya hanya dengan tanda tangan kepala dinas, permohonan mereka yang dilengkapi dengan materai, kemudian tanda tangan dari kepala dinas yang bersangkutan. Itu berlangsung sekarang, jadi tidak perlu lagi ada surat pindah seperti dulu, seperti sebelum inovasi. Kemudian ada lagi namanya Gertak 18. Gertak 18 itu adalah inovasi ke-7 yang artinya Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan. Ternyata bahwa administrasi kependudukan ini untuk masyarakat yang jumlahnya 436.000 jiwa tidak bisa terpenuhi langsung tuntas kepada masyarakat tanpa bantuan orang lain. Nah, disinilah kami bermitra dengan 10 mitra. Ada yang bertugas sebagai penerbitan kematian, akte kematian, yaitu dai muda. Dai muda ini pada saat melakukan takziah pada orang yang dukaan, beliau juga ini menjadi tempat bersandarnya masyarakat yang berduka, minta tolong untuk diuruskan akte kematian ke Disdukcapil. Nah, kami juga butuh itu. Kadang ada orang yang meninggal, kami tidak tahu karena tidak terlapor oleh kepala desanya atau pemerintah setempat. Jadi kolaborasi ini sangat efektif dan alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Dan bekerja sama dengan dai muda untuk penerbitan akte kematian itu jauh lebih maksimal dibanding sebelum bermitra. Kemudian ada lagi akta lahir bagi bayi yang baru lahir. Nah, ibu yang sudah melahirkan itu belum tentu bisa mengurus akte kematian, akte kelahiran. Jadi kami datang lagi ke seluruh puskesmas. Di puskesmas itu kami menyimpan form. Form ini diisi oleh orang yang melahirkan. Ada kurir dari puskesmas itu yang membawa surat itu ke kami, lalu kami terbitkan identitas penduduknya. Nah, itu juga sangat signifikan hasilnya. Kemudian ada lagi dokumen kependudukan bagi korban kebakaran. Kalau ada korban kebakaran oleh Pak Dirjen Dukcapil menginstruksikan kepada kami untuk langsung turun ke lapangan menerbitkan kembali identitas penduduk bagi korban kebakaran. Kemudian layanan KIA. KIA itu adalah salah satu identitas penduduk khusus untuk anak-anak 16 tahun ke bawah, 17 sebelum 17 tahun ke bawah. Nah, ini kalau mereka datang ke sini untuk mengurus identitas penduduk bisa dibayangkan bagaimana macetnya di Dukcapil. Oleh sebab itu kami di bidang PDIP itu bekerja sama dengan PAUD dan hampir seluruh taman kanak-kanak yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kemudian mungkin capek mendengar ini, inovasi kami ada 14, Pandi bisa saya sebutkan satu persatu. Ada lagi yang namanya akte kematian kerjasama dengan KPUI. KPUI itu adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang penyediaan alat kelengkapan mayat. Kenapa langsung kami bekerja sama dengan itu? Karena kami pikir bahwa setiap dia memberikan sumbangan bantuan kelengkapan jenazah, kami bisa titipkan informasi ke beliau, bisa tidak kami terbitkan akte kematiannya. Nah, yang kedukaan juga merasa senang bahwa dengan adanya KPUI ini. Jadi KPUI menjalankan dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi memberikan bantuan kelengkapan jenazah, yang kedua adalah fungsi penerbitan identitas penduduk. Dukcapil juga enak, tanpa harus turun mencatat orang-orang yang meninggal,
Toh identitas kematian itu juga terbit dengan sendirinya dengan bantuan KPUI. Kemudian ada lagi inovasi peduli mapan. Nah ini inovasi peduli mapan ini adalah inovasi yang tiba-tiba kami ciptakan di era pandemi. Pandemi ini kalau tidak salah surat edaran Bupati pada tanggal 17 Maret. Pada saat ada pandemi di mana pada kantor tutup dengan prinsip bekerja dari rumah atau work from home, di Dukcapil tidak bisa begitu. Bisakah kita tutup kantor untuk berhenti melayani? Sementara identitas penduduk itu adalah hal yang sangat primer bagi masyarakat. Jadi kami berpikir kalau kita tutup kantor, kira-kira masyarakat bagaimana ya? Tidak ada satu urusan pun, urusan kependudukan yang tidak menggunakan NIK. Itu NIK adalah produk kami. Tidak ada satu urusan pun yang tidak menggunakan identitas penduduk. Jadi kami tetap buka. Tapi bagaimana caranya kita melayani dan tetap mencegah penyebaran virus, tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Ya caranya itu pelayanan daring. Peduli Mapan itu adalah singkatan dari pelayanan kependudukan online masa pandemi. Mungkin kita sering dengar Peduli Lindungi, bahwa pada isyarat di HP kita merah, berarti kita berada di zona merah. Kalau kami adalah Peduli Mapan. Mapan itu adalah masa pandemi. Nah itu yang kami lakukan dan alhamdulillah setelah kami evaluasi, setelah berjalan bulan kelima sekarang, masyarakat ternyata suka dengan itu. Katanya tidak terlalu lama menunggu, kemudian waktunya juga sudah terjadwal, kemudian kami juga aman-aman saja karena tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka datang nanti pada saat pengambilan hasil. Hasil itu juga ya kami lakukan lagi prokes, mulai mereka datang, kita tes suhu melalui termogan, kemudian diminta pemohon mencuci tangan, baru bisa masuk ke loket untuk mengambil identitas hasil dari identitas penduduk itu. Nah, yang terakhir ini inovasi pendaftaran perekaman KTP. KTP ini belum semua masyarakat memiliki, terutama yang genap berusia 17 tahun. Bulukumba ini jelang pilkada banyak masyarakat yang butuh KTP, terutama siswa atau masyarakat yang genap berusia 17 tahun. Kemudian ada beberapa masyarakat yang saudara-saudara kita yang dipulangkan dari seberang, dari Malaysia, TKI Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki identitas penduduk. Mereka ini pulang tidak punya identitas. Nah itu satu PR lagi bagi kami untuk menerbitkan identitas penduduknya. Kemudian terakhir ini ada satu desa terpencil selain Kahaya di Kindang itu namanya Naknak. Kampung Naknak ini yang kami kunjungi pekan lalu. Masyarakat masih banyak sekali yang belum memiliki itu karena merasa bahwa akses jalan untuk sampai ke Dukcapil ini sulit. Jadi kami bekerja sama dengan SCF, Sulawesi Community Foundation. Dia yang memfasilitasi masyarakat di sana untuk mendaftarkan secara online masyarakat Naknak. Jadi dengan menggunakan email dari SCF ini, masyarakat dilayani oleh kami. Itu yang kami lakukan sekarang, yang kami tempuh. Bagaimana dengan masyarakat adat di kawasan adat Kecamatan Kajang? Saya dengar kabar bahwa mereka juga boleh melakukan perekaman data diri dengan tetap menggunakan pasapu. Benarkah demikian? Nah itu sejarahnya panjang juga. Jadi kalau di Kajang itu ada inovasinya juga. Inovasinya itu adalah pemuda perkasa. Pemuda perkasa itu nanti dijelaskan sama Ibu Kabid tentang pemuda perkasa. Yang jelas intinya bahwa masyarakat Kajang itu punya prinsip tidak menerima pembaharuan dan tidak menerima modernisasi. Jika merekam ini adalah sebuah modernisasi, maka mereka itu menolak. Kenapa saya katakan bahwa itu adalah modernisasi? Karena mereka listrik saja mereka tidak mau. Kemudian apalagi kamera, tidak mau mereka. Tantangan yang kedua adalah mereka tidak mau membuka tutup kepala. Sementara pimpinan kami di pusat maunya jangan pakai tutup kepala. Jadi itu yang membuat kami harus bolak-balik ke direktorat. Akhirnya walhasil Pak Dirjen sendiri setuju dengan itu. Ya silahkan lakukan, kalau memang itu syaratnya, lakukan sepanjang tidak mengganggu
biometrik, memang tidak mengganggu. Saya sampaikan ke beliau bahwa masyarakat adat Amatoa Kajang ini adalah salah satu destinasi budaya yang dilindungi dan kemudian sudah terjual ke mancanegara. Jangan sampai kami berbuat sesuatu yang baik lalu merusak yang baik. Jadi bagaimana caranya sehingga perekaman ini jalan tanpa merusak tatanan budaya yang ada. Nah itu pada saat kami turun melakukan perekaman massal itu kami didampingi oleh Bapak Bupati. Ramai sekali. Jadi kalau dulu ada informasi bahwa masyarakat Kajang itu tidak memiliki KTP, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Dan memang sepertinya ada nilai-nilai mistik mungkin yang ada di sana karena beberapa sebelum saya di sini kita teman-teman kita ini pada saat melakukan tugas di Kajang melakukan perekaman, kadang di foto itu tidak ada gambar. Jadi diulang berulang-ulang sampai 3 kali. Nah, untuk menghindari pemborosan waktu, pikiran dan tenaga selalu bolak-balik ke Kajang melakukan perekaman, sekalian kami ketemu dengan ketua adat Amatoa Kajang. Jadi waktu itu saya yang langsung ketemu dengan ketua adat Amatoa Kajang untuk melakukan perekaman. Beliau langsung respon, silahkan katanya, tapi jangan dilakukan di dalam kawasan. Jadi kami membuka pelayanan di luar kawasan adat Amatoa. Alhamdulillah sekarang sudah tuntas. Toh kalau ada 1-2 orang yang belum memiliki karena faktor individunya saja. Bukan persoalan teknis dan bukan persoalan jaringan atau apa dan lain sebagainya. Persoalan yang bersangkutan saja. Seperti itu. Dan baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, saudara-saudariku masyarakat Bulukumba di 10 kecamatan, dan untuk Anda masyarakat negeri dari Sabang sampai Merauke, serumit apapun sesuatu termasuk kawasan adat di Kecamatan Kajang, insya Allah akan segera tertangani jika sang kepala dinas adalah kepala dinas yang sangat inovatif. Banyak kosakata yang Anda dengarkan yang terkesan agak aneh bagi kita karena itu adalah kosakata cinta, namun akhirnya menjadi kosakata program di lingkup Disduk Capil Kabupaten Bulukumba. Dan sebelum saya mengajak Anda untuk bertemu juga dengan kepala bidang yang menangani masalah itu, saya ingin meminta Bu Kepala Dinas untuk menutup bincang eksklusif dengan Ibu, lalu saya beralih ke jajaran Ibu. Ya, Apa pesan Ibu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba secara khusus? Iya baik, sebelum saya menjawab itu Pak Andi, saya barangkali yang berperan di sini selain Kabid PDIP itu yang menangani inovasi, tapi teknisnya itu ada pada 2 bidang. Bidang pencatatan sipil dan bidang pendaftaran penduduk. Bidang PDIP tidak bisa bekerja tanpa operasional dari 2 bidang ini. Kemudian yang memperkuat kita punya kinerja sekaligus satu Disduk Capil ini ya tentu dengan tidak lepas dari bantuan Pak Sekretaris Dinas. Jadi bukan Kadis yang bekerja, tapi semua yang bekerja ini memang satu tim yang solid. Betul-betul beliau berhalangan itu karena sakit. Diminta pun datang untuk tengah malam ke kantor, beliau datang jam 3 subuh, beliau datang sampai larut malam, beliau datang semua. Jadi saya sangat bersyukur difasilitasi oleh pemerintah dengan aparat yang memang punya dedikasi yang tinggi dan sampai saat ini tidak ada yang kendor, tidak ada yang mundur. Nah, harapan saya kepada masyarakat, apabila ada hal-hal yang mungkin tidak mendapatkan informasi yang jelas, jangan bertanya keluar, jangan ke wartawan, jangan ke LSM, jangan ke aktivis, karena yang tahu persoalan itu adalah kami. Insya Allah kami hadir di sini penuh dengan komitmen untuk membahagiakan masyarakat. Itu saja. Atau kalau ada yang tidak puas, ya namanya juga manusia di dunia ini, dan apapun yang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kita perlu saling memahami mungkin antara Disduk Capil selaku pelayan dan masyarakat pemohon selaku yang dilayani. Harus ada sinergi dan saling pengertian, itu barangkali. Dan jika Ibu Kepala Dinas masih punya waktu, tentu sebaiknya Ibu tak menutup dulu bincang inspiratif kita kali ini. Ya. Ibu yang mengajak masyarakat untuk berkomunikasi dengan jajaran Ibu. Ya. Bidang apakah yang harus Ibu tunjuk untuk memberikan penjelasan singkat ke masyarakat tentang dialog kita pada hari ini dan program-program inovatif di Disduk Capil. Baik, silakan Bung Aldi. Pembesar suaranya diarahkan ke Bapak dan Ibu yang
ditunjuk oleh Ibu Kepala Dinas untuk menghadirkan penjelasan ke publik. Ya, Yang baik. pertama siapa Bu? Silakan. Ya. Kalau bercerita tentang, kita kasih waktu berapa Pandi? Kan harus ada deadline waktu supaya lebih terarah, karena kalau bisa beliau ini yang akan bercerita, ada 4 orang, jadi masing-masing berapa menit durasi waktu. Saya percaya Ibu Kepala Dinas seorang moderator hebat, Ibu yang mengarahkan beliau-beliau. Begitu. Silakan. Jadi kalau bercerita tentang inovasi tadi, karena inti dari pertemuan kita ini sebenarnya adalah inovasi jemput bola. Biar dijelaskan dulu oleh Ibu Kepala Bidang PDIP, bukan PDI Perjuangan, PDIP. PDIP itu adalah pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Ya, silakan Ibu Kabid, Ibu Andi Sukma. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari bidang PDIP di Dukcapil Kabupaten Bulukumba, di mana bidang tugas kami di dalam pelayanan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan di Dukcapil Bulukumba. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta masyarakat bahwa di bidang kami terbagi dari 3 seksi, diantaranya seksi kerjasama, yang kedua seksi inovasi, dan yang ketiga seksi pemanfaatan data dan pengarsipan. Jadi bapak-bapak, saya perlu jelaskan bahwa di seksi kerjasama itu, di mana seksi kerjasama itu sebelum kami melakukan kerjasama dengan 10 inovasi yang telah dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas, di mana kami terlebih dahulu mengajukan usul ke Sekretariat Dinas Dukcapil untuk di mana untuk pelaksanaan kerjasama ini terlebih dahulu dibuatkan dulu nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang melalui sekretaris dan dibuatkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ibu Kepala Dinas dan mitra kerja yang diketahui oleh Bapak Bupati. Dan selanjutnya setelah itu baru kami bisa bergerak ke lapangan. Jadi di seksi kami sudah 12 OPD yang kerjasama dengan Disdukcapil. Terus untuk lembaga sudah lembaga pemerintah dan non pemerintah sebanyak 10 lembaga. Bisa saya buka dulu. 10 lembaga. Jadi diantaranya untuk lembaga yaitu tim penggerak PKK Kabupaten, yang kedua Infaudi, yang ketiga bekerja sama dengan PPDI, yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas, yang keempat bekerja sama dengan Lakpeksdang, yang kelima bekerja sama dengan KONI, di mana KONI ini bergerak dalam bidang apabila akan melaksanakan kegiatan olahraga terlebih dulu untuk validasi data kependudukan. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan Orari, di mana Orari ini bertugas menyampaikan penyiaran melalui radio Orari, itu melalui apa namanya itu ya, radio Hendi ya, ke 10 kecamatan, bahkan ke pelosok-pelosok desa, di mana desa-desa ini sudah dilengkapi dengan Orari. Yang keenam bekerja sama dengan Dai Muda, di mana Dai Muda ini bekerja sama dalam penerbitan akte kematian, di mana pada taksia pertama Dai Muda memvalidasi mengambil data penduduk yang meninggal melalui kartu keluarga, dan pada taksia ketiga pemberian akte kematian. Terus untuk program kerjasama ini yang terakhir Peduli Mapang dan pelayanan identitas kependudukan, pelayanan akte KTP. Dan kami tidak bisa bekerja, kami memfasilitasi dalam rangka pelayanan kerjasama ini, dan untuk pelayanan teknisnya oleh Dapduk dan Capil. Barangkali sekian. Dan bisa diulangi Bu Andi Sukma, di bidang apakah gerangan Ibu bertugas di Dukcapil ini agar masyarakat Bulukumba secara khusus tahu persis langsung dari Ibu Andi Sukma? Oh ya, terima kasih banyak kami di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, di mana di bidang kami ini terbagi dari 3 seksi, yaitu seksi kerjasama, seksi inovasi, dan seksi pengarsipan, yaitu pemanfaatan data dan pengarsipan data identitas kependudukan dan pencatatan sipil. Baik, dan Ibu Kadis yang terhormat, siapakah lagi yang Ibu minta untuk memberikan penjelasan teknis? Baik Pak Andi, sekarang kan sesuai momennya ya.
yang kita hadapi sekarang ini adalah momen pilkada. Orang kalau bercerita tentang momen pilkada, maka imajinasinya langsung ke KTPL. Karena salah satu alat pendukung untuk memberikan hak suara adalah KTPL. Nah, mungkin yang bisa menjelaskan terkait target capaian atau masih adakah masyarakat yang belum ber-KTP, kemudian bagaimana mengejar target sampai pada pemanfaatannya nanti di bulan Desember, mungkin bisa kita tanya langsung ke Pak Kabid Dafduk Andi Afriyadi. Ini beliau orangnya yang ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kami perkenalkan bahwa kami Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Di bidang kami ada beberapa layanan yang kami berikan. Yang pertama, bidang pelayanan pemberian kartu keluarga, kemudian yang kedua pemberian layanan kartu tanda penduduk atau biasa disebut KTPL, kemudian yang ketiga adalah pelayanan pindah datang penduduk, artinya pindah dari Kabupaten Bulukumba ke kabupaten lain atau wilayah lain, atau dari wilayah lain di luar Kabupaten Bulukumba masuk ke Kabupaten Bulukumba, ataupun perpindahan dari ataupun dari dan antar desa, dari desa satu ke desa lain atau dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya. Itu yang kami berikan layanan. Kemudian untuk di bidang kami, di bidang pendaftaran penduduk, cakupan layanan yang belum melakukan perekaman eKTPL itu berdasarkan data kami yang sampai sekarang kami prediksi sekitar kurang lebih 500-an lebih sisa yang belum kami lakukan perekaman KTPL. Artinya pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTPL sekitar di atas 500-an orang. Sehingga kami di bidang pendaftaran penduduk sangat optimis bahwa di dalam pelaksanaan pemilu kada nantinya ini kami di Dinas Dukcapil akan berkontribusi besar di dalam memenuhi cakupan perekaman bagi pemilih pemula. Dan seperti kemarin misalnya pada saat rapat di KPU untuk penetapan daftar pemilih sementara, itu sudah tergambar bahwa cakupan dan perekaman eKTP yang kami lakukan, kami sangat optimis akan selesai sebelum 9 Desember. Karena karakteristik dari kami itu adalah pemberian KTPL kami itu berdasarkan hari di mana pemohon itu berusia 17 tahun. Jadi memang fluktuasi data itu memang sesuai dengan usia pemohon. Misalnya yang bersangkutan nanti berusia 17 tahun di bulan Oktober, maka pada saat itu pula lah baru kami bisa buatkan eKTP. Tetapi sebelum itu boleh saja melakukan perekaman eKTP, yang dimana untuk masa pandemi ini kami telah membuat layanan antrian online perekaman eKTP, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang berdesak-desakan ke Dinas Dukcapil, akan tetapi dapat langsung membuka link yang ada di Facebook Dinas Dukcapil. Itu sudah ada link untuk melakukan pendaftaran secara online, termasuk dapat melihat upload yang kami buat setiap harinya. Jadi setiap hari pendaftar yang akan melakukan perekaman kami share melalui Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba. Selain itu, untuk memastikan juga bahwa masyarakat mengetahui jadwal perekamannya, kami sampaikan pula melalui WhatsApp. Artinya pemohon yang mengisi formulir melampirkan nomor HP yang benar, sehari sebelum perekaman kami WhatsApp semua pemohon. Setiap harinya kuota yang kami berikan itu 75 orang, dan 75 orang itu di WhatsApp sehari sebelum perekaman.
Fungsinya apa? Kita mengingatkan masyarakat bahwa jadwal perekaman Bapak Ibu akan dilaksanakan besok tanggal sekian. Itu begitu bunyi isi dari WhatsApp kami, termasuk kami WhatsApp juga daftar yang seperti yang di-upload di Facebook. Kami bagikan satu persatu ke masyarakat. Dalam perjalanannya kami melihat respon masyarakat dengan adanya pelayanan online ini sangat positif, dan hampir semua ada beberapa yang memberikan testimoni juga di Facebook, termasuk juga ada yang unik. Ada satu anak di Facebook Dukcapil, itu dia yang memberikan tanggapan ke masyarakat. Saya termasuk orang yang heran, saya buka Facebook Dukcapil, kenapa semua pertanyaan ini sudah dijawab? Ternyata ini anak yang jawab semua yang pertanyaan-pertanyaan. Artinya apa? Bahwa sudah ada transfer pengetahuan dari Dukcapil kepada teman-teman atau masyarakat yang memiliki kepedulian untuk berbagi informasi terhadap sesama pemohon. Seperti itu barangkali yang bisa kami berikan penjelasan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, jadi tadi kita dengar dua orang kepala bidang. Tidak kalah pentingnya adalah pelayanan penerbitan akte kelahiran dan akte kematian. Akte kelahiran ini kita tahu merupakan syarat untuk masuk sekolah, juga merupakan syarat untuk penerbitan paspor. Nah, bagaimana jika ada orang tua yang mau umroh misalnya, mau butuh paspor, terus tidak punya lagi salah satu syarat yang dia miliki itu, misalnya surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau dari bidan. Usianya sudah 50 tahun. Sudah hilang surat keterangan itu. Tentu ada trik-trik yang dilakukan oleh Pak Kabid. Nah, nanti kita tanya. Kemudian akte kematian. Di akte kematian ini Pak Andi, sering kita juga mengalami hal yang sangat memprihatinkan, di mana seseorang yang mau menikah lagi, istrinya meninggal. Tahu-tahu belakangan istrinya muncul, tidak meninggal. Nah, mungkin kira-kira apa triknya kepala bidang dalam hal ini? Saya tidak mampu pelayan yang begitu. Untung kepala bidang kami ini memang orang handal semua. Jadi mungkin bisa Pak Andi arahkan pertanyaan ke beliau. Baik, silakan Pak. Ada gambaran dari Bu Kepala Dinas tentang apa yang harus Bapak sampaikan ke publik, sehingga sebelum publik bertanya Bapak telah memberikan jawaban terlebih dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RCA. Bapak dan Ibu sekalian pendengar radio Cempaka Asri yang sempat mendengarkan, kami nama Borape diberikan kesempatan dalam menjelaskan terkait pencatatan sipil. Kami membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ada 5 macam akte yang kami terbitkan setiap hari. Dengan pandemi ini, mulai dari tanggal 20 Maret sampai sekarang, kita melayani masyarakat dengan sistem website WA. Berkas itu dikirim lewat WA. Hari ini masuk, insya Allah sore selesai, besok pagi sudah bisa datang diambil. Adapun tugas kami membantu Kepala Dinas, ada 6 macam akte yang sangat penting tadi. Yang pertama disebutkan oleh Bu Kadis adalah akte kelahiran. Yang kedua akte kematian. Yang ketiga akte perkawinan non-Islam. Kemudian akte perceraian non-Islam. Yang kelima akte pengakuan anak. Yang keenam akte pengesahan anak. Inilah yang kami lakukan dalam melayani masyarakat Kabupaten Bulukumba. Tapi yang paling umum adalah akte kelahiran dan akte kematian. Akte kelahiran persyaratannya saya kira dari sekian puluh tahun ini hanya kadangkala regulasi yang berubah berdasarkan aturan-aturan yang diberikan kita oleh pemerintah pusat, baik undang-undang
maupun peraturan presiden PP dan penjabarannya Permendagri. Hal terkait tadi dengan akte kelahiran. Apa yang disampaikan oleh Bu Kadis, banyak warga kita nanti mau umrah, mau haji baru mengurus. Sementara di regulasi kita dipersyaratkan ada buku nikah orang tua. Ya. Solusi kita dengan adanya Permendagri yang sudah 2 kali berubah, Permendagri nomor 9 tahun 2016, sekarang Permendagri nomor 109 tahun 2019, itu ada namanya SPTJM. Jadi bagi yang tidak memiliki buku nikah tetap kami melayani, tetapi Bu Kadis melayani dengan mengisi SPTJM itu, surat tanggung jawab mutlak, bahwa benar bapak ini namanya ini, ibunya ini, mamanya ini. Karena ini terkait dengan identitas hukum, pemanfaatannya sangat luas. Jangan sampai suatu saat bukan bapaknya sebagai bapak, ini bisa berdampak hukum pada pembagian warisan. Nah, inilah kita di sini mencermati sehingga ada namanya SPTJM. SPTJM itu ada 2 macam. Apa tadi yang disinggung oleh Bu Kadis, bagi yang sudah tidak ada lagi kelahirannya dari bidang, ada juga SPTJM kelahiran. Masing-masing ditandatangani oleh pemohon dan disaksikan oleh 2 orang yang memiliki KTP L Kabupaten Bulukumba. Karena sekarang berbasis NIK dan NEM, di mana beralama di situ diproses dokumen kependudukannya dan pencatatan sipil. Sering kita ada sanggahan dari masyarakat, kebetulan dia orang Bulukumba tapi tinggal di Makassar. Begitu dia baru membutuhkan kelahiran kembali ke Bulukumba. Mungkin karena kurang sosialisasi atau kurang paham, dia membahasakan bahwa saya lahir di Bulukumba. Tidak boleh lagi kita buatkan karena dia sudah berdomisili di Makassar. Yang kedua, seketika mamanya, ini juga sering kami jumpai, mamanya KTP Bulukumba, tapi dia ikut di anaknya ber-KTP di Makassar. Itu wajib hukumnya kembali kita buatkan di sini. Tapi pemohon ini tidak boleh anaknya karena dia KTP luar, harus KTP Bulukumba. Jadi harus keluarga yang lain. Ini kadangkala masyarakat kurang pahami. Mudah-mudahan semuanya itu bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Sehingga kadangkala muncul bahwa kami dipersulit. Tidak dipersulit. Memang aplikasi itu tidak bisa masuk kalau bukan berdomisili lagi di Bulukumba. Itu terkait akte kelahiran. Akte kelahiran ini ada 4 macam kami keluarkan, Pak Ustaz. Pertama, akte kelahiran yang lengkap itu ada buku nikah orang tua, ada dari bidang. Ini sesuai petunjuk Permendagri 109. Itu semua 100% lengkap aktenya. Yang kedua, akte yang tidak memiliki buku nikah orang tuanya. Inilah tadi menggunakan SPTJM, ada catatan di bawah aktenya. Jadi di situ tertulis ada frasa akte kelahirannya belum tercatat nikahnya berdasarkan undang-undang. Jadi ada perbedaan, dimanapun dia pakai orang tahu, oh ini tidak memiliki buku nikah orang tuanya. Yang ketiga Pak Ustaz, akte seorang ibu. Setiap orang lahir kewajiban kita membuatkan akte. Yang kebetulan tidak diketahui siapa bapaknya, tapi ibunya jelas, itu kita buatkan akte kelahiran tanpa bapak. Inilah tadi yang saya sebutkan, ada kelima akte pengakuan anak. Seketika ada mengakui, kita buatkan akte pengakuan. Baik, dan Pak Beberapa yang terhormat, kita jeda mendengarkan kumandang azan dari masjid terdekat. Setelah azan, silakan Bapak lanjutkan.
Ya dan baik, sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba secara khusus dan masyarakat Indonesia tercinta dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, saya mengajak Anda untuk mendengarkan lagi dan menyaksikan kembali kelanjutan penjelasan dari Pak Ambo Rape. Silakan Pak Ambo. Terima kasih, kami teruskan akte kelahiran tadi kami sudah sampaikan 3 jenis. Sekarang yang terakhir akte kelahiran ada akte kelahiran tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi apabila ada orang lahir ditemukan tidak ada yang mengaku bapak, tidak ada yang mengaku ibunya, ataukah orang-orang yang ditemukan di Gardus, itu kami tetap buatkan akte kelahiran dengan surat keterangan dari polisi. Kami melangkah yang kedua, yang tadi yang disampaikan Ibu Kadis, ini juga sering terjadi keluhan. Akte kematian ini sudah ada beberapa kerjasama, alhamdulillah kami dari pihak Capil merasa bersyukur adanya kerjasama dengan Dai Muda, dengan KPUI. Cuma yang apa yang disampaikan Ibu Kadis itu, kadangkala masyarakat begitu menyodorkan fotokopi KK maunya langsung selesai. Nah, inilah yang kita diatur oleh regulasi dan kekuatan hukum, karena ini berdampak hukum dan sangat banyak manfaat daripada akte kematian. Cuma kalau kita jelaskan satu persatu barangkali tidak cukup waktu, mungkin di waktu yang lain kita teruskan. Cuma akte kematian ini kita tetap juga sekarang ini dengan mulai pandemi tetap sama semua regulasinya. Cuma kita lebih perketat karena takutnya kita pernah terjadi satu kali apa yang disampaikan Ibu Kadis. Mungkin dia masyarakat belum memahami betapa pentingnya dia pakai apa yang disampaikan tadi, karena suaminya pergi merantau jauh, tidak ada kabarnya apa hidup atau mati. Dia mengambil kesimpulan melapor di Pak Desa tolong meninggal suami saya di Malaysia. Atau kesebaliknya, meninggal istri saya ke Malaysia. 2-3 tahun sudah terbitkan kembali hidup, mau dibuatkan KTP. Inilah yang terjadi dampak hukum, dan secara otomatis kita ini negara hukum, saya harus sorong ke pengadilan negeri. Yang menentukan di sini hidup atau matinya pengadilan negeri. Nah, ini untung-untung kalau yang dimatikan ini tidak keberatan. Kalau dia keberatan kepada yang melaporkan ke pihak kami, itu bisa ancaman pidananya 6 tahun penjara, manipulasi data. Mudah-mudahan ini hanya satu kali terjadi, mudah-mudahan masyarakat Bulukumba tidak ada lagi yang mengulangi hal-hal seperti itu, karena ini mempunyai dampak hukum kepada semua yang memberi data, baik kepada yang memberi pengantar, desa, lurah dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mungkin demikian yang sempat kami sampaikan, dan sekiranya masih ada pertanyaan yang mau diperjelas kami masih bisa menyampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, 3 kepala bidang di lingkup Disduk Capil Kabupaten Bulukumba telah berbicara untuk Anda semua. Artinya, jika ada kegelisahan, ada hal-hal yang Anda inginkan tapi belum terwujudkan, maka sebaiknya Anda tak pamerkan kegelisahan itu di media sosial semata, tapi berkunjunglah atau datanglah langsung ke kantor Disduk Capil Kabupaten Bulukumba, ikuti aplikasi yang ada, insya Allah semua masalah Anda akan tertangani. Bukankah kita tidak boleh melemparkan bola liar, karena Disduk Capil Kabupaten Bulukumba sangat inovatif. Sebagai penutup, saya meminta Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan ke publik, ke masyarakat tentang mengapa Disduk Capil tak seragam dalam inovasi se-Nusantara. Mengapa Disduk Capil Bulukumba yang berinovasi dan sangat eksklusif. Itu sebagai penutup, dan silakan Ibu Kepala Dinas tambahkan untuk penutup penting lainnya, silakan. Terima kasih Pak Andi, yang tadi disebut Pak Ustadz juga, Pak Ustadz dan Pak Andi sama. Untuk penerbitan identitas penduduk, syarat-syaratnya itu seragam untuk seluruh Indonesia, diatur dalam undang-undang dan Permendagri. Tapi khusus untuk teknis pelayanan atau teknis operasional itu bervariasi untuk tiap-tiap daerah. Saya sudah katakan tadi bahwa tergantung dengan
culture tentunya. Yang pertama adalah tergantung dari budaya yang berlaku setempat. Kemudian juga tergantung pada kondisi sosial masyarakat. Tergantung juga pada kondisi geografis. Misalnya masyarakat di Liukang Loy sana tentu berbeda perlakuannya dengan masyarakat kota. Ada hal yang berbeda pasti dalam menyikapi. Kemudian misalnya di Kota Makassar, rata-rata penduduk itu paham, punya wawasan dan punya latar belakang pendidikan yang mungkin lebih daripada kita yang di desa. Tentu mereka gampang tanggap terhadap syarat-syarat yang diajukan. Jadi mungkin makanya Makassar itu ada semacam UPT, Makassar dan sejenisnya. Ada UPT dia yang melaksanakan itu adalah UPT. Kalau kami tidak belum bisa sepenuhnya menyerahkan kepada kecamatan dan desa hal-hal yang sangat prinsip karena masyarakat itu tadi. Makanya kami dalam menyikapi itu punya teknis tersendiri, menyesuaikan. Jadi sambil kita melayani, sambil kita mengevaluasi diri seperti apa lagi yang cocok dengan masyarakat di kecamatan A misalnya. Di Kajang saja dengan di kota itu berbeda, sikap kami berbeda. Nah, kemudian ada juga pengecualian dalam pelayanan. Misalnya orang hamil, tentu kami tidak biarkan untuk antri. Kemudian masyarakat yang masuk kategori lansia atau cacat fisik, itu semua masuk dalam pelayanan khusus, tidak dikenakan syarat-syarat seperti masyarakat lainnya. Nah itu tidak ada dalam aturan, tidak ada dalam regulasi. Jadi seperti itu berbeda-beda mungkin cara menyikapi dalam tiap-tiap daerah. Dan kami memang di forum seperti itu. Di Pinrang lain, di Selayar juga lain, kami juga lain. Intinya adalah bagaimana mencapai tujuan yang disepakati dengan pemerintah pusat. Semua masyarakat memiliki identitas penduduk dan semua bahagia. Itu intinya. Satu hal lagi Bu, Kepala Dinas yang ingin saya tanyakan, bertugas sebagai Kepala Dinas di Dukcapil Kabupaten Bulukumba ini memasuki tahun keberapa? Saya masuk di sini tepatnya 14 Juni tahun 2015 dari Setuan. Dan Alhamdulillah Disdukcapil Kabupaten Bulukumba insya Allah akan menjadi Disdukcapil terbaik senusantara tercinta dalam kepemimpinan Ibu. Amin. Amin Ya Rabbal harapan kami Alamin. seperti itu. Mandi. Dan baik sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba tercinta, Anda yang berada di seluruh penjuru Nusantara tercinta, kita telah berbincang dan sangat inspiratif karena Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Dr. Anda Andi Mulyati Nur, MPD, memberikan penjelasan yang sangat eksklusif sekaligus sangat inklusif. Dan itu terbukti di begitu banyaknya program inovatif di lingkup Dukcapil Kabupaten Bulukumba demi kebahagiaan masyarakat Bulukumba dengan tanpa pembeda-bedaan suku, agama, ras, dan golongan. Tadi saya sempat sebutkan ada beberapa kosakata yang menjadi program inovatif di lingkup Dukcapil Kabupaten Bulukumba, misalnya laraku nyata. Dalam kamus Anda sebagai masyarakat peneliti cinta, lara berarti nestapa. Ternyata itu menjadi program yang sangat baik di lingkup Dukcapil Kabupaten Bulukumba. Juga dengan istilah gertak. Dalam benak kita, gertak adalah hal yang sangat menakutkan. Ternyata itu program. Bisa diulangi Bu, apa kepanjangan? Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan pada tahun 2018. Gertak 18. Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan. Bukan gertak agar seseorang terpaksa tunduk dalam cinta atau terpaksa berpura-pura rindu. Ternyata gertak adalah Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan. Serta inovasi lainnya, misalnya inovasi peduli mapan. Ternyata mapan adalah masa pandemi. Saya kira mapan adalah kesejahteraan atau kesentosaan. Yang pasti tetaplah mapan walau sekarang corona sedang merebak. Maaf Baik. Andi, maaf. Ada satu lagi yang saya lupa. Ada yang lebih menarik dari sekian nama yang ada di sini, gadis desa. Iya. Nah, program gadis desa ini kadang orang tertarik, aduh gadis desa. Padahal gadis desa itu adalah gabungan aksi pelayanan di desa dan di sekolah dan di desa. Tapi supaya masyarakat tertarik, perlu mungkin kami membuat nama yang seksi begitu. Masyarakat pasti akan lihat, oh gadis desa. Padahal itu gabungan aksi di sekolah dan di desa. Saya ingin tambahkan satu pertanyaan lagi Ibu Kepala Dinas yang terhormat. Sepertinya bincang kita tak boleh berakhir ini Bang Yud. Tadi Ibu Kadis menyebutkan bahwa harus ada perlakuan khusus ke ibu-ibu hamil yang sedang bersiap antrian.
Mungkinkah suatu hari nanti ada aplikasi di lingkup Dukcapil Bulukumba di mana kamera menyorot penduduk yang datang untuk antri dan kamera bisa membedakan mana penduduk yang sedang patah hati, mana penduduk yang sedang berbahagia, sehingga yang patah hati lebih cepat dilayani karena saya khawatir ada hal negatif terjadi di luar sana. Kalau yang patah hati kami tidak punya dokumentasi Pak Andi. Karena yang bahagia juga kami tidak perlu itu. Bahagia itu di hatinya dia. Kami tidak tahu bahagiakah dia. Jadi kami tidak perlu dokumentasi, tapi dokumentasi tentang pengecualian pelayanan kepada 3 kategori tadi ada. Lengkap dokumentasi kami ada. Itulah yang kami ajukan ke tingkat provinsi dan tingkat Kemenpan pada saat lomba inovasi. Jadi kami lengkap dokumentasi. Terakhir barangkali Bu Kepala Dinas, apa saja penghargaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk Bu Dr. Anda Mulyati Nur MPD selama mengepalai Dukcapil Kabupaten Bulukumba? Iya baik. Saya tidak bisa mengurut Pak Andi, tapi Bapak Bupati Bulukumba pernah mendapatkan penghargaan perekaman tertinggi, perekaman KTP, langsung oleh Pak Dirjen. Kemudian kami pernah mendapatkan penghargaan tahun lalu, ini semua yang tertempel ini di dinding kami, ada namanya Top 20 dan Top 29. Nah itu penghargaan yang 2 itu kami dapatkan dalam satu momentum. Kami dapat 2, Top 29 dan Top 20. Terus penghargaan lainnya itu dari organisasi non pemerintah. Kami 2 kali diundang, diberikan penghargaan oleh Lapesdam NU, Ketua PBNU waktu itu, sampai sekarang Bapak Buya Said Agil Sirat. Kami diberi penghargaan atas penuntasan identitas penduduk di 7 desa terpencil di Kabupaten Bulukumba. Kemudian yang kedua, kami juga diberikan penghargaan masih tetap sama oleh Lapesdam NU, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Agil Sirat, yaitu sebagai pelayanan inklusi di masyarakat. Yang masuk mungkin dalam kategori inklusi itu adalah itu tadi yang saya jelaskan, bahwa tidak hanya pada saat penerbitannya saja yang menjadi tugas kami, tapi kami sampai kepada sisi pemanfaatannya identitas penduduk itu. Ya. Tentu saya meminta petuah singkat dari Dr. Anda Andi Mulyati Nur MPD untuk masyarakat Bulukumba dan masyarakat kabupaten kota lainnya akan berpilkada serentak bulan Desember tanggal 9. Apa pesan Ibu? Baik, terima kasih Pak Andi. Khusus untuk momentum pilkada, mari kita menuntaskan identitas penduduk, terutama kartu keluarga dan KTPL. Kenapa? Karena KTPL ini adalah alat untuk memberikan hak suara di TPS nanti. Jangan sampai di pilkada ini ada konflik, lalu kemudian penyebabnya adalah tidak adanya KTP. Nah oleh sebab itu, khususnya kami di Dukcapil Bulukumba, kami setiap pekan mengevaluasi berapa lagi masyarakat yang belum ber-KTP. Jangan sampai hanya 1 orang, Pak, itu bisa menjadi kegaduhan nasional di pilkada nanti. Dan itu memang pesan-pesan dari Pak Dirjen kami, bahwa tuntaskan semua pencetakan KTPL. Pencetakannya saja minta dituntaskan, apalagi perekamannya. Tidak boleh lagi ada suket, boleh lagi ada biodata pada saat pelaksanaan pilkada serentak. Itu mungkin Pak. Terima kasih Bu Kepala Dinas yang terhormat. Salam jabat erat, salam penuh hormat, salam penuh cinta dari kami keluarga besar dari Cempaka Asri, mewakili masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena dialog kita pada hari ini selain terdengarkan melalui jalur konvensional di 102,5 MHz, juga terdengarkan via streaming di www.radiocempakafm.com dan juga tersaksikan langsung melalui RCA 102,5 FM Bulukumba, sehingga Anda yang telah menonton kami dan masih menonton kami, selamat berapa saja, karena mungkin saja kami di sini siang jelang sore, ada di antara Anda yang sedang malam di tempat yang Anda mukimi. Semuanya salam sukses, dan untuk Dr. Anda Andi Mulyati Nur MPD, semoga Allah karuniakan usia yang panjang, kesehatan sempurna, dan penghargaan-penghargaan berkala nasional bahkan internasional, semoga buka peluang raih di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hati, sahabat dunia maya, sebagai penduduk yang berkebenaran dan berkebaikan, lengkapi identitas kependudukan Anda. Menjelang pilkada serentak tahun 2020 tanggal 9 Desember, tak boleh lagi ada suket
kata Bu Kepala Dinas, data-data diri kita harus lengkap agar negara dan pihak-pihak terkait tak lagi saling bertanya siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab akan persoalan ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di bincang inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki Merdeka.